Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi terus buat peserta didik SMK Negeri 3 Salatiga. Dan terus sekali lagi Bu Guru selalu memberikan satu pesan, jaga diri baik-baik dalam kondisi physical distancing, selalu pakai masker kalau keluar. Jangan menyepelekan, hand sanitizer, cuci tangan. Tolong kita betul-betul patuhi aturan. Terus menerus kita harus mengikuti arus dan jangan melawan arus. Kita harus benar-benar hati-hati. Apapun itu kita harus mengetahui keadaannya. Kali ini kita akan mempelajari mengenai masa praaksara. Nah, perbedaan dari praaksara dan prasejarah. Padahal di banyak buku itu tercantum prasejarah. Kenapa Bu tidak mempelajari kitab dengan inisial atau istilah prasejarah? Karena perlu kalian ketahui, prasejarah itu sendiri adalah masa di mana belum mengenal aktivitas manusia. Padahal kita tahu manusia purba pada zaman dahulu mengenai kita pembelajaran sejarah itu juga berjalan, itu juga bergerak, itu juga bernafas. Kalau mereka bernafas bergerak itu juga merupakan suatu kegiatan. Nah, sedangkan arti dari masa praaksara itu adalah di mana manusia purba pada zaman itu belum mengenal tulisan, maka mereka menggunakan kejogen Modinger sebagai nantinya peninggalan unik dari mereka dari sampah kerang itu tadi. Kemudian ada Abersource, itu tentang bagaimana mereka itu melakukan cap-cap di dinding gua, menandakan bahwa mereka pernah hidup, mereka punya rasa seni yang tinggi, mereka memiliki satu peninggalan itu karena mereka belum mengenal aksara atau tulisan. Maka kita akan mempelajari masa praaksara. Yang pertama, manusia yang hidup pada masa praaksara pada zaman dahulu dikatakan sebagai adalah Meganthropus paleojavanicus. Apa itu Meganthropus paleojavanicus? Yang pertama ditemukan oleh von Koenigswald. Dia adalah ahli paleantropologi dari Belanda. Dia menemukan itu di Sangiran di lembah Sungai Bengawan, Solo. Kemudian ditemukan tahun 1941 atau 1941. Kemudian Meganthropus ini merupakan jenis manusia purba paling tua karena dia berbadan besar dan kemudian ciri-cirinya adalah dia masih berada di sisi otak manusia normal. Tulang pipinya tebal, kemudian tidak memiliki dagu, gerahamnya besar, kemudian dia kalau berjalan dengan masih badan yang tegap karena besar, kemudian keningnya menonjol, tentu saja yang dimakan masih buah-buahan. Karena apa? Karena dia belum bisa memasak, makanya dia itu banyak sekali kalau memakan daging mentah atau apapun itu masih belum bisa diterima oleh bagian tubuhnya. Maka jenis manusia Meganthropus paleojavanicus itu belum bisa menaklukkan alam dan dia banyak yang terserang penyakit dan lain sebagainya, sehingga untuk bertahan hidup masih sangat rentan. Kemudian yang berikutnya, manusia purba berikutnya adalah Pithecanthropus. Jenis Pithecanthropus ini ada dua jenis, yaitu Mojocertensis dan Pithecanthropus erectus. Nah, tentu saja kalau kita lihat dari namanya Mojocertensis berarti dia ditemukan di Mojokerto. Nah, ini disebut manusia kera karena apa? Sama von Koenigswald, dia menemukan 1936, menemukannya lebih dulu dibanding dengan Meganthropus paleojavanicus, tapi Meganthropus tetap menjadi manusia purba yang pertama. Dalam Pithecanthropus itu sendiri itu masih berbadan tegap,
kemudian tulang pipinya ternilai kuat, kemudian tidak memiliki dagu sama dengan Meganthropus. Tapi Pithecanthropus sudah memiliki satu sedikit kemajuan untuk CC otaknya. Kemudian disusul dengan ciri dari Pithecanthropus erectus. Pithecanthropus erectus dan Pithecanthropus mojocertensis itu penemunya beda. Eugenio Dubois itu menemukan Pithecanthropus erectus di Kedung Brubus, Trinil, Ngawi. Nah, apa itu cirinya? Itu badannya tegak, hidungnya lebar, tidak memiliki dagu, alat pengunyah kuat, kemudian tingginya bisa sampai 180 cm. Kemudian setelah kita mengenal dua dari manusia purba itu tadi, yang kejadian uniknya adalah di malah Pithecanthropus erectus, karena ketika zaman Pithecanthropus erectus itu mulailah manusia purba mengenal api, maka Pithecanthropus erectus itu mulai bisa memasak makanan. Jadi tidak hanya memakan tumbuh-tumbuhan saja. Dari mana asal api itu? Kalau menurut dari suatu peristiwa yang pada saat itu ada ranting kering yang terlintas halilintar dan kemudian menyala atau menggesek-gesekkan batu. Disitulah bagaimana mereka bisa menemukan api. Nah, manusia purba yang ketiga adalah Homo sapiens. Homo sapiens ini dikatakan manusia cerdik karena mereka sudah bisa menaklukkan alam. Apa yang bisa mereka lakukan? Manusia ini memiliki satu pertumbuhan sederhana yang mereka sudah dikatakan ciri-cirinya itu tengkoraknya besar, mukanya itu datar dan lebar, bagian mulut menonjol sedikit, dahi agak miring, langit-langit mulut besar, giginya besar-besar, tingginya hanya sekitar maksimal itu 173. Nah, mereka sudah bisa mengolah makanan, berburu, dan mereka sudah tidak nomaden. Ya masih nomaden, tapi istilahnya sudah mulai bertahan hidup karena dia bisa menaklukkan alam. Kemudian di dalam satu Homo sapien itu terbagi menjadi 3, Homo wajakensis, Homo soloensis, dan Homo floresiensis. Nah, wajakensis itu tentu saja dia ditemukan di desa Wajak, ya, di desa Wajak. Kemudian sesuai dengan namanya, kemudian ada Homo soloensis. Homo soloensis itu sendiri dikatakan juga sama seperti Homo wajakensis, yaitu ditemukan di Solo, ya. Kemudian kita akan melihat mengenai Homo floresiensis. Homo floresiensis itu diketemukan di Flores, ya. Yang menemukan adalah para peneliti Australia pada waktu itu. Kemudian belum begitu jauh waktunya, ya, dari penemuan-penemuan yang sebelumnya, karena Homo floresiensis ini diketemukan di Gua Liang Gua tahun 2004. Ciri-cirinya sama seperti Homo sapiens yang lain, tapi dia lebih pendek karena tinggi badan cuma 100 cm, beratnya 30 kg. Tentu saja cc otaknya sudah mendekati manusia normal dikatakan pada waktu itu. Terima kasih, itu saja yang mungkin Ibu jelaskan di manusia purba. Bisa kalian tonton di YouTube Ibu, itu lebih jelas.
ya, karena saya hanya ingin mengulang apa yang sudah Ibu sampaikan. Terima kasih.